taala pada kesempatan pagi ini yang menjelang siang kita bisa dipertemukan di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah dengan diturunkannya rahmat bin rahmat, dan di malaikat juga merentangkan sayapnya ridho terhadap orang-orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, dan astagfirunahu, dan makhluk-makhluk memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu itu, ya, bahkan hut fil bahr, bahkan ikan-ikan di lautan. Dan Rasulullah SAW menyamakan orang yang pergi untuk talabul ilmi itu dengan orang yang jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi ka'annahu fisabilillah hatta yarji'a. Dan orang-orang yang keluar untuk mencari ilmu itu, ya, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya, sampai dia kembali. Yang begitu besar nilainya, dan alhamdulillah kita juga dipertemukan di sini dalam majelis ini. Nah, kenikmatan yang besar, ya, selain memberikan kita nikmatan keimanan, keislaman, dan juga nikmatan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Salawat salam semoga tetap tercurah pada uswah kita nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kajian kita sudah kita lanjutkan ke bab yang ketiga, ya, sebetulnya, yaitu bab tentang zakat. Karena sebelumnya kita berbicara dari fikih ibadah itulah toharoh. Ya, kita sudah membahas tentang toharoh, tentang macam-macam air, tentang wudhu, tentang mandi, tentang mengusap khauf, ya, tentang tayamum, tentang najis dan pensuciannya, ya, tentang mandi besar, ya, dan hal-hal yang dilarang ataupun hal yang dilarang wudhu atau diwajibkan justru bentuk wudhu. Itu sudah bahas, terus dilanjutkan dengan sholat, ya, tentang asing sholat, kedudukan sholat, rukun sholat, ya, sholat berjamaah, dan sholat-sholat sunnah, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah sudah berjalan berapa mungkin berbulan-bulan, ya, kita sudah hampir 2 tahun lebih, mungkin 2 tahun kita masuk ke bab yang ketiga, itu zakat, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kita terus menambah, ya, keilmuan kita dalam bidang masalah syariat ini, karena ilmu itu nur, cahaya yang akan menjadikan petunjuk kepada kita. Karena sebagaimana ungkapan, ya, al ilmu qabla amal. Jadi sebelum beramal itu memang harus ada ilmunya dulu, gitu kan, ya. Orang itu bisa langsung sholat gitu-gitu ngelihatin atau apa, tapi dia tidak tahu bacaannya apa, hanya ikut-ikutan aja, gerakan saja, atau mungkin dia yang diikuti juga bisa salah, ya, karena tidak dengan ilmunya, maka ibadah juga bisa salah, bisa batal. Karena syarat ibadah itu dua, ya. Yang pertama adalah ikhlas, ya, bagaimana kita mensucikan diri kita, niat kita hanya karena Allah. Ini kan dengan manajemen hati, ya, dalam masalah tazkiyah. Yang kedua adalah harus sesuai dengan mutabaah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini harus dengan fikih, harus dengan ilmunya. Itu kan, ya, dua hal ini memang dua hal yang harus kita tempuh untuk beribadah. Ketika niatnya ikhlas tapi caranya salah, tidak diterima. Ketika caranya benar tapi tidak ikhlas, juga salah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara niatan kita, keikhlasan kita, dan juga kita kaifiatnya atau caranya juga tetap sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu betul-betul on the track, ya, sesuai dengan tracknya, gitu kan, ya. Dan masalah zakat ini juga sudah tidak asing sebetulnya, mungkin dari Iwatul Iman, tapi perlu kita tambah lagi ilmu ini. Karena apa? Dengan belajar itu bisa jadi ada yang teringatkan, yang dulu pernah kita ingat, atau memperkuat yang dulu pernah kita pelajari, atau juga bertambah, ya, karena para imam, ya, ulama, ya, para ahli-ahli ilmu juga mereka tidak merasa, ya, sudah punya keilmuan yang banyak, tapi dia terus belajar. Imam Syafi'i saja sudah dianggap sebagai imam di Baghdad, ya, di Yaman, ataupun di waktu belajar di sana, beliau kan sudah dianggap jadi rujukan, tapi tetap aja ingin mencari lagi, cari ilmu lagi ke Mesir, gitu kan, ya. Dan di Mesir juga berguru lagi, dan beliau juga dianggap sebagai imam. Jadi tidak ada batasan, ya. Jadi madal hayat yang namanya untuk ilmu itu, minal mahdi ilal lahdi. Dan sekarang zakat juga adalah sesuatu yang sudah familiar, tapi mudah-mudahan kita kaji lagi, kita terus inikan lagi, sehingga semakin bertambah ilmu kita, dan semakin dalam pelaksanaan itu semakin baik lagi, semakin baik lagi. Zakat itu kalau kita dalam fikih itu biasanya ada di bab ketiga, ya. Jadi setelah toharoh,
salat dan zakat ya, karena itu adalah urutan dalam fikih yang mengikuti urutan dalam apa namanya rukun Islam ya, karena kalau syahadat itu bagian akidah, sedangkan dalam fikih itu ataupun dalam syariah itu sholat yang pertamanya. Dan sholat itu harus ada kesucian dulu sehingga dibahas setelah toharoh. Nah zakat, nah seperti yang kita ketahui bisa kita lihat kata itu adalah kata syariat ya, kata yang sudah ditetapkan sebagai syariat Islam. Ya, kita buka, coba lanjutkan slide-nya. Ya, jadi zakat itu ada beberapa istilah ya katanya dalam bahasa Arab itu bisa annamu, bisa ya annamu wa ziyadah. Nama yanmu itu berkembang, ziyadah itu bertambah ya. Al imanu yazidu wa yankus gitu kan ya, sehingga ziyadah. Nama yanmu itu berkembang ya. Jadi sebagaimana dalam apa namanya di sini kita lihat dalam ininya al ilmu yazku bil infak. Ya, ilmu itu semakin bertambah karena diinfakkan gitu ya. Zakat juga bisa as-shalah, yang lebih baik sebagaimana dalam firman Allah fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Jadi dan kami menghendaki supaya Rabb kami mengganti mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anak yang lain. Ya. Selanjutnya ada kata zakat itu asal katanya juga adalah tathir ya, kembali tadi lewat ya. Kembali lagi ke slide kedua. Nah ini tathir. Toharoh. Ya dari toharo ya tohiru. Pakai tasdid dia tathir. Jadi mensucikan. Jadi kod atlaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Zakat di sana mensucikan. Maka zakat juga mensucikan, menandakan bahwa zakat mensucikan diri dari sikap-sikap yang bakhil, yang pelit. Ya, jadi apa tathir di sini tathir yang maknawiyah ya, bukan yang hisiah. Ya, bukan hanya hisiah ya. Kalau hisiah itu kan kita secara panca indera ya, kita dibasuh oleh air nih, ketika ada kotoran dalam ada najis ataupun ada apa tanah ya log itu kan kita tathir di itu secara hisiah. Tapi di sini juga dalam artian adalah secara maknawiyah. Apa yang dibuangnya atau yang disucikannya dari sikap-sikap yang negatif seperti bakhil, pelit, kikir ya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, khud min amwalihim sodakotan tutohirhum wa tuzakihim. Jadi si ambillah zakat sebagai harta dari mereka, zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, jadi membersihkan. Ini membersihkan hati-hati mereka ya dari penyakit-penyakit yang hati ya, yang menggerogoti ya, bakhil, pelit, toma ya, toma itu apa rakus gitu kan ya, atau hubud dunia, banyaklah yang akan disucikan dengan adanya zakat ini gitu ya, sehingga apa terjadinya pensucian dalam hati dengan zakat. Itu adalah secara bahasa. Nah, secara syariat lanjut ya. Next. Nah, istilah zakat adalah harta wajib ya daripada harta ya hakku yajibu fil mal. Jadi harta di sini adalah harta itu ada bagian yang wajib dikeluarkan ya, yang di sini kepada mustahiknya dengan syarat-syarat tertentu. Ya dalam ini dengan keputusan yang ditetapkan oleh amri ya pemerintahan. Jadi ada maksus, jadi diambil dari dengan kriteria yang khusus dan dikembalikan kepada yang haknya juga dengan kriteria yang khusus. Itu karena zakat itu berbeda dengan sedekah yang lebih umum ya. Kalau zakat itu adalah sedekah wajib. Jadi jelas ada kewajibannya, ada yang diwajibkannya dan ada juga untuk apa namanya? Penyalurannya. Ya, dikemanakan harta itu, dipindahkan kemana gitu kan ya. Kalau sedekah kan bebas. Terus bentuknya juga ada ini yang dikenakannya. Kata zakat disebut dengan kata sedekah wajibah ya. Jadi ini khud min amlihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wa humlahu samiun alim. Nah, ini dalam surat At-Taubah ya ayat 103. Jadi katanya terusnya sedekah. Nah, maksud di sini adalah zakat. Para ulama mengatakanlah sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Ya, next, lanjut. Sehingga disimpulkan bahwa zakat tadi adalah suatu hak yang diambil ya, yang diambil dari harta yang sudah ditentukan syaratnya dan disalurkan kepada mustahiknya yang mempunyai kriteria tertentu gitu kan ya. Nah, kedudukannya zakat ini punya kedudukan yang tinggi
ya dalam Islam ya. Karena apa? Ya, karena merupakan salah satu dari hukum rukun Islam ya. Al-bunyanul Islam. Jadi rukun itu kan apa namanya? Disebut rukun itu adalah tiang. Jadi kalau salah satu tiangnya itu runtuh, ya bangunan juga runtuh. Karena yang menopang itu tidak hanya satu tiang. Ya, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala buniyal Islam ala khamsatin. Jadi Islam itu dibangun oleh 5, ya 5 tiang. Ala ayyuhadallahu, ya jadi mengesahkan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wasyami Ramadan, saum Ramadan, wal hajj, dan haji. Ya, nah, haji dalam hadis yang lain manistata ilaihi sabila, ya dalam hadis yang lain atau ayat yang lain sebutkan adalah bagi yang mampu, gitu kan ya. Karena haji itu ada khususan syaratnya masalah harta yang ya yang perlu biaya. Nah, jadi di sini merupakan salah satu rukun ya. Jadi kalau rukun itu kalau tidak dilakukan ya, tidak dipenuhi maka tidak sah. Ya seperti rukun salat ya. Jadi kalau misalkan kita tidak baca Al-Fatihah, nah ya, tidak sah. Yaitu salat ila bi Fatihatil kitab. Ya, jadi salat tidak diterima kalau tidak ada baca apa namanya? Al-Fatihah. Nah, karena rukun. Begitu juga Islam. Kalau tidak ada zakat, maka tidak Islam. Nah, memang kalau kita lihat ya, masih ada orang-orang yang pemahaman Islam yang masih sangat dangkal ya. Kalau kita dulu pernah baca mungkin kemarin ramai ya. Di Vietnam misalkan ada yang tidak sholat ya, tapi Islam ngakunya ya, atau sholatnya tidak wajib, hanya berapa Jumatan aja, atau tidak ada zakat. Nah ini nanti akan kita lihat konsekuensinya ketika orang yang tidak menunaikan zakat ini. Ya, karena ini adalah satu rukun. Berarti satu yang penting yang akan menjadikan sah tidaknya lah Islam itu. Yang kedua, nah, ini adalah hukumnya. Lanjut. Hukum zakat ini adalah wajib ya, yang bagi muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Nanti ada syarat-syaratnya gitu kan ya. Tapi wajib ya. Kalau sholat kan umum, semua itu harus melaksanakan sholat setiap diri gitu ya. Kalau zakat itu nanti ada syarat-syaratnya. Tapi ketika memenuhi syaratnya, maka itu wajib. Banyak ayat Al-Quran yang menggandengkan antara zakat dan apa namanya sholat gitu. Ya, bahkan di kitab fikih sunnah disebutkan ada 82 ayat. Ya, jadi menginikan sholat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, bayangkan ada sampai 85 ya gitu. Terus dalam hadis ya, hadis itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman. Nah, jadi di sini Mu'adz itu diutus ke Yaman ya sebagai ini apa hakim ya, sebagai gubernur pada saat itu yang juga akan menerima zakat. Innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan. Jadi sungguhnya Allah sudah menetapkan, mewajibkan bagi mereka itu sedekah zakat fi amwalihim, dari harta mereka. Tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turadu fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, jadi konsep zakat itu diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang miskin. Jadi diputar gitu ya. Jadi bukan untuk amir ya, bukan untuk bukan untuk penguasa. Ya kalaupun penguasa atau amil zakat itu hanya berapa persen, sedikit gitu ya. Tetap yang menjadikan ini yang prioritas adalah fukoro atau fakir ataupun orang miskin. Dan di sini qad iftarodo, jelas ya, kata-kata iftarodo, mewajibkan. Ya, kalau di Quran kan aqimus shalah itu kan watu zakat ya, hati zakat itu adalah fil amr yang menunjukkan wajib. Di sini udah jelas kata-kata iftarodo. Jadi hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Ya, lanjutnya. Next. Nah, sekarang kita melihat suatu kewajiban dalam Islam harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensi. Ya, beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu kalau tidak dilakukan itu tidak ada konsekuensi. Ya, paling hanya menurunkan derajat aja, kewibawaan atau dicela lah gitu ya. Laum gitu ya. Tapi kalau yang namanya wajib itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya tidak mudah, berat gitu kan ya.
Ketika seorang Allah mewajibkan sholat, orang yang tidak sholat itu ada hukumannya. Ketika Allah mewajibkan saum, ada yang tidak saum itu hukumannya. Nah sekarang apa sih hukuman dari orang-orang yang meninggalkan zakat? Nah di sini yang pertama adalah diserupakan dengan orang musyrik. Ya, dalam Quran surat Fussilat ya ayat 67. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilahi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan zakat di sini. Ya kan? Yang disebutkan dalam ini Allah Taala menyebutkan di antara sifat orang musyrik adalah tidak membayar zakat. Oleh karena itu jika ada seorang muslim tidak membayar zakat, itu maka disebutkan diserupakan dengan orang musyrik. Ya. Selanjut, masih ada hukuman dalam meninggalkan zakat. Nah, ada hukuman di akhirat. Ya, ini banyak hadisnya ya yang disebutkan. Ya, sampai di sini disebutkan pada hari kiamat nanti ada ular yang memakan dengan kedua rahangnya, yang di mulutnya yang berkata, aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu. Jadi harta yang disimpan itu ya itu menjadikan ular yang membelit ya di surat Al-Imran ayat 10 ya. Saytawikuna ma bakhilu baina ya. Ketika orang-orang yang akan diikatkan harta-harta yang dibahilkan itu. Ya, wahilai mirosis samawati wal arda. Dan jadi mereka menyangka dengan harta itu akan mendapatkan kebaikan ya. Ya wala tahsabanna lina ya bahilu wa yabkhaluna ma atahumullah min fadlih ya. Wa khairul bal huwassalakum satuwikum ma bakhilu baina akan dilitkan ya, itu menjadi ular gitu kan. Nah, jadi apa-apa yang disimpan tanpa tadi dikeluarkan itu adalah akhirnya nanti akan menjadi siksaan. Selanjutnya di hadis yang lain ini di akhirat. Nah, adalah orang-orang yang yaknizuna zahab wal fiddah wala yunfikuna fis sabilillah. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan akan disetrikakan. Ya, ini hadisnya ya di riwayat Bukhari menceritakan kepada kami Ahmad bin Sabib bin Sa'id ya dari Yunus bin Usairah dari Khalid bin keluarkan Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar ya. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Jadi dulu kan yang namanya harta itu kan lambangnya emas dan perak gitu ya. Kalau sekarang kan uang ya. Mungkin uang emas dan perak juga masih menjadi lambang kekayaan ya. Tapi sekarang kan dalam bentuk uang ya. Itu nanti akan disetrikakan, akan dijadikan alat siksa ya terhadap orang-orang yang menahan zakat. Ini di surat At-Taubah ya 3433 ya, 35. Lanjut, coba di surat bisa dilihat. Next. Nah, ya 3435 ya, ini. Orang yang menyimpan emas dan perak tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka siksa yang pedih. Ya, jadi akan dibakar ya di lambungnya dan dari punggungnya mereka. Ya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat, ya, tidak mau melakukan harta yang memang itu adalah haknya bagi orang-orang yang berhak, yang khususnya fakir dan miskin. Lanjut. Next. Nah, ini juga masih gambaran orang-orang yang nanti akan mendapatkan siksa. Kalau ini adalah dari zakat an'am ya, dari zakat binatang ternak ya, unta, kambing gitu kan ya, ataupun sapi kalau sekarang ya, atau di ini kerbau kalau di ini. Jadi alat-alat yang benda-benda yang harusnya dizakati itu tidak dizakati, itu akan nanti menjadi alat siksa bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu. Ya tadi emas dan perak disetrikakan. Sekarang ini diinjak-injak oleh binatang, ya, ditanduk dengan tanduknya. Jadi jangan sampai kita menahan harta ini, ya, karena ini untuk anak saya, untuk tahun yang akan datang, bahkan berpikir untuk cucu dan lain-lainnya tidak mau dikeluarkan. Kadang-kadang, aduh sayang nih uang teh gitu ya, nanti bisa ada krisis atau apa gitu kan ya, yang harusnya dikeluarkan untuk zakat di nanti-nanti, ya. Tiba-tiba kita misalkan ya meninggal,
Atau mungkin ketika seharusnya dizakati tapi tidak dizakatkan, terus akhirnya hilang harta itu, rusak, dibinasakan, ya. Seperti nanti ada dalam surat Al-Qalam ya, tentang yang namanya kebun-kebun gitu. Nah, jadi hati-hati kalau memang sudah waktunya, cepat-cepatlah untuk ditunaikan, gitu kan ya. Jangan sampai ditunda-tunda, khawatir nanti hilang, rusak, ataupun mungkin kitanya meninggal, gitu kan ya. Dan itu akan menjadi alat siksa bagi kita, gitu. Nauzubillah min zalik. Ya, kita lanjutkan. Itu dalam ancaman akhirat. Nah, ternyata zakat juga ada ancaman di dunia. Dan ini ancamannya tidak kalah mengerikan, gitu kan ya. Bagaimana yang orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, tidak melakukan sedekah ini akan ditahan, ya, bahkan diberikan kemarau dan kelaparan. Nah, mana qaumuz zakati illa humullahu bisinin, akan berada panjang, kemarau panjang, kelaparan panjang. Bahkan yang lain adalah dihambat hujannya. Walam yana'u zakata amwalihim illa muni'u kutro minas samai walau lalabahaimu lam yumtaru. Nah, jadi ini kalau tidak ada binatang akan terus ditahan. Tapi karena ada binatang, kasihan ke binatang, akhirnya hujan diturunkan. Padahal kalau hanya manusia aja, itu akan ditahan. Ini menunjukkan bagaimana orang yang menahan hartanya, ya, tidak mau mengeluarkan pada yang berhaknya, pada itu sudah masuk pada persyaratan ini, maka itu akan diberikan musibah. Di dunia sudah ada seperti itu. Kelaparan, ya, ketidakada hujan. Gimana lah yang namanya tidak ada hujan gitu ya. Ketika rumah kita aja ada masalah di pompa atau ada masalah di PDAM gitu kan, kita ada lumayan gitu kan, big box atau beli air jelikenan dan lain-lain ketika kita panas, ngerasa tuh, ya. Apalagi ini sudah semuanya tidak ada yang bisa beli. Ya, bayangkan kalau kita di jalan di gurun pasir itu kan tidak ada air, tidak ini udah gersang sudah. Indonesia juga yang dikatakan curah hujan tinggi ataupun banyak sungai itu bisa saja oleh Allah tahan gitu kan. Kita pernah merasakan kan bagaimana di Indonesia atau di Bandung saja pada akhirnya pada beli yang namanya untuk mandi saja harus beli. Karena airnya pada tidak jalan, PDAM tidak jalan, air sumur justru sudah kering. Ya. Dan ini karena diakibatkan salah satunya lah ketika seorang tidak mau membayar zakat. Allah tahan rezekinya. Allah tahan rahmatnya, gitu kan ya. Hanya karena ada binatang saja akhirnya diturunkan hujan. Ya. Itu ancaman hukuman ya dari Allah di dunia. Selanjutnya, nah dia ancaman bagi secara muamalah ini. Lanjut. Yaitu dari pemerintah atau ulil amri. Ya lanjut yang 3.4. Nah, jadi ada denda di sini. Jadi ketika orang yang tahu ketika seorang pemerintahan sudah tegak ya, ketika orang itu kan zakat itu kan dihitung, dilihat. Nah, kalau ditagih terus dia tidak memberi, ya memang dipaksa, ya. Wa man mana'aha fa inna akhiduha wasatromali. Harus dipaksa diambil. Kalau mereka menahan-nahan tidak mau, padahal sudah paham hukum zakat itu, nah, bahkan di akhiduha diambil dari mereka itu satromalihi, setengah hartanya dijabel. Nah, ini sudah walaupun ada perdebatan ya dalam masalah hadis ini. Tapi ini dikatakan hadisnya hasan, gitu ya. Jadi sehingga beberapa ulama memakai hadis ini, gitu. Sebagian ulama ya. Nah, jadi bagaimana kerasnya orang timur zakat ini? Kenapa? Ini menyangkut masalah hukum, ya, hukum. Dan ini juga kemanfaatannya akan membuat kestabilan ini. Beda ya, bukan diambil zakat untuk disembahkan kepada Allah ya, dia lemparkan ke gunung, ke kawah, ke ke laut, bukan. Ini diambil itu kan akan dibagikan kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang kekurangan, gitu kan ya. Jadi Allah nama tidak butuh, tapi bagaimana ini ulil amri ataupun amil ataupun pemerintah lah yang memberikan regulasi zakat ini. Ya, kalau sudah tegak. Lanjut. Nah, ini lagi diperangi. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, jadi Allah diperintahkan untuk manusia agar dapat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabi utusan Allah.
mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka menolak, menerima, maka itu terpelihara harta dan darahnya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum ala Allah, dan perhitungannya adalah sama Allah. Jadi diperangi ini. Nah, hadis ini. Inilah salah satu menjadi landasan ketika nanti Abu Bakar menetapkan orang memerangi zakat. Orang yang menolak menerima menunaikan zakat itu diperangi. Karena ila bihaqqiha, ada haknya di sana. Debat ya para sahabat dengan Umar itu. Dan Umar bin Khattab ya dengan Abu Bakar itu. Kenapa engkau memerangi orang yang sudah bersahadat? Ya udah masuk Islam. Umar, ini bihaqi, ada haknya. Ya, sampai di sini lanjutkan, coba kita lihat hadisnya, perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika menetapkan hukuman perang ini. Ya. Lanjut sebelumnya. Ya. Di sini, nah kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Ya demi Allah, pasti aku akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Nah, tadi kan ada 82-an ya ayat aqimus shalat wa zakat. Ini akan dipisahkan. Oh, dia masih sama salat aja, zakat mah enggak. Karena mereka menganggap bahwa zakat itu ya itu hanya kepada nabi. Sementara nabinya sudah wafat, ya sudah, tidak ada lagi kewajiban zakat. Gitu kan ya. Padahal itu kan adalah kewajiban yang terus melekat. Nabi wafat, kan ada khalifah. Khalifah tetap menjadi amil, tetap membangun atau menetapkan amil untuk pengambilan zakat. Ya. 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 Wallahi law mana'uni anakon kanu yuwaddunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala ma'niha. Jadi kepada Rasulullah ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bukan ila Allah ya. Jadi demi Allah pasti akan memerangi misalkan antara kewajiban salat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayar anak kambing, ya di sini anakon, ada juga ikolan. Ikolan itu talinya gitu, ini anakon. Yang dulu pernah diserahkan kepada Rasulullah, ya pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan itu. Nah, ini ketegasan dalam masalah zakat sampai diperangi, gitu kan ya. Ya, jadi itu hukumannya ada ya sudah dalam celaan ya. Tadi disebutkan diamalkan dengan orang-orang musyrik. Ada yang kedua adalah sudah ancaman di akhirat nanti, baik Quran ataupun hadis gitu kan ya. Terus yang kedua adalah ada hukuman di dunia dalam bentuk kelaparan ya, kemarau panjang. Yang keempat adalah ini hukumannya dilakukan oleh Amri ya, dengan mendenda setengah harta, menjabal atau bahkan memerangi ketika orang itu menolak untuk membayar zakat. Next, lanjut. Kita ke bab selanjutnya. Adalah tashri zakat. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perjalanan tarikh tashri, tarikh tashri itu kan sejarah pensyariatan. Tashri itu pensyariatan. Bagaimana zakat ditetapkan? Ini sebetulnya kan bibit-bibitnya ataupun penetapannya sebenarnya sudah dimulai dari Mekah, ya bukan di Madinah. Nah, sama seperti sholat, saum. Ya, saum itu kan di Madinah, terus ketika di Madinah ditambah dengan Asyura gitu. Akhirnya Ramadan. Begitu juga kalau zakat. Pada awalnya di sini kita bisa melihat bagaimana umat Islam itu sangat tertindas ya di Mekah itu kan, kebanyakan orang-orang miskin. Tapi dalam kondisi tertindas, kondisi yang sangat ini tetap ada perhatian dalam ayat itu bagaimana untuk memperhatikan saudaranya, memberikan ya. Jadi harta itu tidak dijual belikan saja, tapi ada pembelian. Itu ya, atau hibah ya. Yang pemberian di sini kan secara spontan gitu ya, artinya tidak dalam satu kelembagaan, ada langsung gitu diberikan ya. Bahkan beberapa orang yang berkemampuan kan membantu orang-orang yang berkekurangan. Coba lanjutkan, kita lihat ya. Nah, tadi di ayat tadi kan sudah ada perintah di Al-Mudaththir ya, bagaimana ketika memberikan makan orang miskin. Nah, bahkan di Al-Qalam di sini sudah ada juga ketika orang-orang di kebun yang tidak mau memberikan kepada orang miskin. Ya, dihalangi
ketika mau panen teh entong besok mau panen ngustong dibejaan orang miskin mah atau dihalangi gitu ya. Tahu-tahu malam datang angin yang menghancurkan gitu kan ya. Baru sadar kan di sana gitu. Karena di sini menunjukkan baru celaan ya apa bagi orang-orang yang tidak memberikan kepada fakir miskin ya. Jadi dalam sosialisasi ini belum ada kewajiban. Nah, walaupun sudah ada nih, ada yang secara spesifik diinikan adalah berkaitan dengan zakat tanaman. Patuh hasodi patuh haqahu yauma hasodihi. Jadi ketika ada dalam panen itu ada haknya yang harus ditunaikan ya. Ketika masa panen, ketika panen itu. Jadi sudah agak tegas di sana. Kalau sebelumnya kan ini kalau ada anjuran, terus yang kedua udah mulai ada celaan nih bagi orang-orang yang menahan tidak mau memberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga sudah ada nih penegasan misalkan ke zakat tanaman gitu kan ya. Walaupun pada saat itu di Mekah itu belum ada aturan-aturan yang detail seperti haul, nisab ya berapa itu belum ada. Nah, barulah ketika masuk ke periode Madaniyah ya lanjut. Next slide-nya. Nah, jadi ketika di Madinah, nah di Mekah itu tadi kan tidak ada batas ini ya. Tapi di sini sudah ada rasa tanggung jawab ya, rasa untuk bagaimana memberi kepada orang yang berkekurangan, gitu kan ya. Dicontohkan ya salah satunya Abu Bakar, ya Utsman ataupun Tolha orang-orang yang Tolha orang ini ya Madinah maksudnya. Ya Utsman ya dengan Abu Bakar, Abu Bakar memberikan pada orang-orang yang miskin. Nah, tapi di sana belum ada ketentuan-ketentuan yang secara spesifik ya. Lanjutnya ada pada periode Madinah kita lihat. Nah, di sini sudah ada mulai ya kewajiban zakat itu sudah ditetapkan. Ya, bahkan disebutkan tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Ini kan berkaitan dengan zakat fitrah ya. Salah satunya yang sudah secara tegas gitu kan. Dan di sini sudah ada ukuran-ukurannya. Dan ukuran-ukurannya nisab, haul dan lain-lain itu tidak dalam Al-Qur'an. Ya kalau Al-Qur'an kan atau yauma haqqo yauma hasodi hanya tunaikanlah haknya pada hari ininya atau misalkan ya amal anfiqu min thayyibati ma kasabtu wa akhrajtu minal ard gitu kan ya hanya itu aja. Tapi nanti aturan-aturan itu ada dalam sunnah. Ya, zakat hewan misalkan ya. Ini berapa kalau kambing, ini kalau sapi berapa, kalau unta berapa, kriteria yang dikeluarkan berapa gitu. Itu muncul. Dan nanti akan diinikan salah satunya dalam dikomentasikan dalam surat Abu Bakar ya. Nah, surat Abu Bakar itu adalah yang menjadikan acuan dalam zakat-zakat yang ada ya seperti zakat hewan ya asal itu. Nah, di Madinah sudah lebih detail ya. Sudah lebih detail bahkan turun ayat juga yang surat At-Taubah yang ayat ke-60 ya tentang inamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi ada 8 asnaf yang memberikan yang diwajib yang menjadikan berhak untuk mendapatkan zakat. Dan juga nanti ada orang-orang yang tidak boleh mendapatkan zakat. Nah, jadi penyempurnaan dalam masalah zakat ini ya di Madinah. Tapi tadi prinsip-prinsip awalnya sudah ada muncul di Mekah. Gitu kan ya. Jadi tidak ujug-ujug gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita akan bahas tentang hikmahnya ya. Ini karena waktu kayaknya mungkin kita sampai ke hikmah aja dulu ya. Jadi hikmah memberikan zakat. Jadi ibadah itu sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan ibadah itu pasti yang Allah perintahkan itu ada hikmahnya. Hikmahnya itu yang terbaik. Ya. Boleh jadi kita menyangka sesuatu yang tidak baik, tapi sebetulnya hal yang baik ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum ya. Diwajibkan atas kamu berperang padahal kamu tuh benci terhadap perang itu. Asa antakusean wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tuh membenci sesuatu ya, padahal itu baik untukmu. Wa asa antuhibusean wa huwa syarrul lakum. Bahkan kita bisa jadi ketipu ya, mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Nah, di sini hikmah zakat juga ada. Ya, banyak sekali hikmah zakat ini. Di sini saya ada 13 poin ya. Jadi zakat itu kalau misalkan kayak kalau di pertanian ya ada seba bumi gitu kan ya ngayakeun memberikan sesajen ya seakan-akan itu memberikan rasa terima kasih lah ke Dewi Sri katanya ya Dewi Dewi tentang makanan tentang padi gitu ya
mereka kan hancur tuh ya, apa yang namanya sesajennya. Ya, akhirnya mungkin dimakan binatang gitu ya. Kenapa duogan atau apa untuk bahkan pakai rokok gitu ya, celujung coklat di rokoknya ya, bukan Marlboro kayaknya gitu ya. Nah, di sana ketika memberikan itu sebagai dalam tanda kutip hak terima kasih, rasa syukur terhadap Dewi Sri ataupun yang dianggap memberikan karunia makanan atau tanaman itu kan hilang ya dan hancur, mungkin mubazir ya dipasak-pasak dihancurkan gitu kan ya, dugaan hanya dipotong di gitu. Tapi beda dengan zakat ya. Zakat itu ini dikeluarkan ya sebagai salah satu wujud terima kasih atau syukur pada Allah, tapi bukan kepada Allah. Allah mah tidak butuh. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mah maha kaya. Justru itu diberikan kepada kita-kita sendiri, kepada manusia sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan yang tidak berhaknya. Gitu ya. Nah, kita melihat hikmahnya. Hikmahnya itu kembali kepada diri kita yang melakukan dan kembali pada orang-orang yang ada dalam di bumi ini atau bahkan ke alam ya yang merupakan wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nah, jadi dengan hikmahnya itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat, nah jadi merupakan rukun Islam. Jadi kalau melakukan maka Islamnya sempurna. Ya, jadi dilakukan kalau misalkan seorang itu tidak berzakat, tidak mau zakat atau menolak zakat, maka tidak sempurna Islamnya dan apa bukan tidak sempurna lagi, tidak sah keislamannya. Ya, seperti dulu ketika zaman zaman Abu Bakar. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang bawa masuk Islam ya, saat itu belum paham, mereka menganggap bahwa yang namanya zakat itu seperti upeti aja, yang itu diberikan kepada raja. Ya, di sana ini mereka kepada pimpinan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan ada upeti. Ketika Nabi Muhammadnya wafat, ya sudah beres, tidak ada lagi. Karena itu adalah khusus katanya untuk Nabi. Sementara penggantinya tidak berhak. Nah, itu kan adalah kesalahan pemahaman. Ya, zakat ini satu rukun. Ya, rukun dalam Islam. Jadi ketika kita meninggalkannya, maka keislaman kita akan berkurang, akan hancur. Nah, disebutkan disamakan tadi dengan disetarakan dengan orang musyrik, ya, bukan dengan orang kafir, gitu kan? Karena tidak menerima itu. Jadi dengan zakat ini maka keislaman sempurna. Yang kedua, nah, menunjukkan benarnya iman seseorang. Ya, karena sedekah itu kan benar. Jadi ketika seorang itu diberikan harta, kan kita yakin harta itu adalah milik Allah. Dan ketika kita tunaikan dalam zakat sebagai ibadah, ini itu yang terbaik. Ya, ini ya, dapatkan pahala. Ini kalau misalkan tidak beriman, tidak iman, ya tidak mau mengeluarkan. Ya, apalagi kalau misalkan seperti Korun ya. Korun kan mengatakan bahwa harta saya kan hasil usaha saya. Ketika dikeluarin itu enak aja gitu kan ya. Ya karena dia tidak keimanan, seakan-akan dia dapat harta itu hanya dari diri sendiri, bukan dari Allah ya. Dan balasannya juga adalah hanya dari Allah. Selanjutnya, yang ketiga. Next. Slide-nya bisa dilanjut. Bisa dilanjutkan? Yang jadi ya. Mungkin ada gangguan ya. Yang ketiga, nah, membuat keimanan seorang menjadi sempurna. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna seorang muslim di antara kalian sehingga yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai. Nah, ke belakang lagi. Masih kelewat. Kan yang nomor 3 dan 4. Nah, gitu. Jadi seorang mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi sama ya ketika seorang keimanan itu ya tidak sempurna kalau kita tidak melakukan zakat. Karena disinilah bagaimana kita mencintai sesama kita, ya. Dan ketika seorang berbahagia, kita juga berbahagia. Kita seorang dia bersedih, kita juga bersedih. Ketika ada orang masalah, ya kita juga masalah. Ya, sebagaimana tubuh itu kan sebagai satu yang ini. Ya. Jadi kalau ada tidak ini maka keimanannya dipertanyakan. Yang keempat, nah ini sebagai satu wasilah masuk surga.
Inna fil jannati ghurafan turatuhuruha min butuniha wa butunuha, ya, minat tuhuriha. Baqama al-a'rabiyyu faqala liman Rasulullah liman kalama wa at'ama ta'ama wa adama siyama wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Jadi akan menjanjikan surga, ya. Jadi surga itu kan merupakan satu balasan dari Allah, ya, atas ibadah kita. Ya, tapi kalau misalkan ganjaran, ya, pahala gitu kan, ya. Nah, kalau kita hitung mungkin saja, ya, sangat mungkin pahala kita sedikit dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Kita berharap dengan rahmat Allah, ya, kita berusaha. Jadi dengan berzakat, dengan beribadah itu kita mengundang rahmat Allah. Karena kita tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Gitu kan, ya. Nah, dengan kita berzakat ini salah satu wasilah untuk mengundang rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Gitu kan, ya. Lanjut ke nomor 5. Nah, di sini menjadikan masyarakat Islam sebagai keluarga besar, satu kesatuan. Ya, jadi ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi Islam itu kan sebagai satu tubuh. Nah, kalau misalkan salah satunya ada yang huma, ada yang serang panas, maka yang lain juga akan merasakannya. Nah, disinilah pentingnya, ya, bagaimana kebersatuan umat Islam itu. Dan banyak yang menyatukan umat Islam itu di sholat, ya, di haji seluruh dunia. Sholat itu kita disatukan dalam satu RW, satu RT lah, gitu kan, ke masjid, gitu kan. Kali sholat Jumat, gitu kan, satu desa mungkin lebih besar atau beberapa RW, gitu kan, ya. Nah, ini dengan zakat juga, karena apa? Akan terjadi adanya saling tolong menolong. Ya, tadi kan tukhadu min agniyaihim wa turadu fi furuqihim. Jadi diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Ini akan menjadikan kesatuan umat Islam. Yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Nah, orang miskin itu marah. Jadi orang-orang yang hidup mewah, ya, ada iri lah, bukan ya, ini ya kan ketika orang-orang kesulitan makan, kesulitan ini dia posting di video makan di restoran dengan harga jutaan misalkan, ya, tanpa dia memberikan hartanya sebagai harta pada orang miskin. Ini kan menjadikan kemarahan, godop, dan bahkan kesenjangan sosial ini akan bisa meletus pada jadi kerusuhan sosial. Ya, kita bisa melihatlah waktu kasus 98 ataupun kasus kerusuhan, ya, itu kan salah satu pemicunya adalah perbedaan kelas, ya. Atau misalkan ada orang kaya dengan sekaya-kayanya dan tidak memikirkan orang miskin, maka itu akan terjadi kemarahan, ya, penjarahan, pembakaran, gitu kan, ya. Ya karena apa? Ya, tidak terjadi hubungan yang baik. Dia egois orang kayanya. Coba kalau orang kayanya itu baik, ya, bager, ngasih, gitu kan. Itu kemungkinan orang miskin tidak akan marah. Oh lah, dia kan kaya sudah usaha juga baik ke kita, ngasih sedekah, donasi ataupun apapun, ya, harusnya zakat. Ketika zakat mal atau ini, maka mereka mendapatkan kenikmatan sehingga itu diterpadamkan yang namanya kemarahan itu. Lanjutnya, ya, ketujuh, next. Nah, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, perampasan. Karena dengan zakat itu sebutan orang yang hidupnya dengan kemiskinan sudah terpenuhi. Nah, ini juga sama, menekan kriminalitas. Ya, di Amerika aja kan sekarang kriminalitas tinggi, ya. Bahkan kan ada aturan berapa ribu dolar gitu, ya, atau berapa. Ini kalau malingnya di bawah itu tidak usah ditangani sama polisi, ya. Polisi tidak akan datang gitu. Karena yang mereka sudah kewalahan gitu. Ya karena kesenjangan itu akan menumbuhkan tadi, ya, kemarahan. Kemarahan juga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ya, ya karena dia kelaparan, kita ini juga akhirnya mencari, memaksa, ngerampas, gitu kan, ya. Bahkan mungkin bukan hanya karena butuh akhirnya. Karena ada kesenjangan sosial yang tinggi. Dia sudah mampu untuk makan, tapi dia ingin dengan zakat ini, maka akan diredam lah hal-hal yang kriminalitas itu. Yang kedelapan, menyelamatkan dari panasnya api neraka hari kiamat, ya. Ya kullu mri'in fi zilal shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Jadi setiap orang itu akan ada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Ini sedekah juga akan menjadi naungan kita nanti di alam mahsyar. Ya ketika kita
menghadapi pengadilan terakhir dengan panasnya sekali. Ya, kemudian dengan sedekah. Yang kesembilan, seorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah karena ia tidak menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan hartanya. Juga ia pasti akan mengetahui nisab zakat dan hak menerimanya setelah yang urgen kata. Nah, ini juga menuntun tadi pemahaman. Terus terang ya, saya juga dulu waktu kecil itu tidak mengenal zakat mal itu. Saya tuh mengenalnya zakat fitrah aja. Kata kalau ikhwatul iman ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ini. Tapi waktu saya di desa, di lembur ya, waktu SD itu nggak tahu ada zakat mal. Tahu itu ya zakat itu zakat fitrah setiap tahun ketika Ramadan. Tapi ternyata kan ada zakat mal yang itu jauh lebih besar masukannya. Gitu kan ya. Ini kan bertambah ilmunya, hukumnya, aturannya. Sehingga dia bertanya kan, oh berapa sih nisabnya? Ya, berapa sih ada haulnya atau misalkan tidak ada haul harus disediakan berapa, kadarnya berapa, ya, sehingga menambah keilmuan. Next, lanjut yang ke-10. Nah, menambah harta. Nah, ini ziyadah ya. Jadi mana kosot sodakotun pimalin. Jadi tidak akan berkurang lah harta itu kalau disedekahkan. Gitu kan. Jadi sedekah tidak mengurangi harta. Ya kan salah satu doanya mah azharakallahu fima atau barokah fima abqaita. Dan bertambah berkahnya. Jadi kalau kita uang punya 1 juta, ya, jakatkan lah atau 100 juta lah, dijakatkan misalkan 2,5%, 2,5 juta, seakan-akan berkurang jadi 97,5 juta. Tapi sebetulnya itu bertambah kebaikannya, bertambah berkahnya, ya nikmat. Ya kan ada juga uang teh banyak tapi habis, cepet ketika kerasa. Apa belanja apa ya saya teh hari bulan ini teh asa uang teh banyak tapi asa plus gitu kan ya. Atau kadang-kadang juga bahayanya ketika hartanya didapatkan yang haram, tidak dikeluarkan zakatnya, mendorong pada pembuatan haram. Oh, dihabiskan ke pinjol lah, dihabiskan ke WTS lah, dihabiskan untuk main game online dan lain-lain. Jadi atau beli minuman keras, ya, atau berzina dengan para pelacur. Kenapa? Ya karena mendorong pada harta perbuatan yang negatif. Tapi dengan ini maka bertambah hartanya dan berkembang gitu kan ya. Yang ke-11 merupakan sebab turunnya banyaknya kebaikan. Nah, jadi walam yamnuh zakata amwalihim muni'u qatrata minas sama'i walaula bahaimul lam yumtor ya. Jadi dengan ini maka turunnya hujan, banyaknya kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kalau kita sudah disucikan gitu ya. Di sini kan hati kita suci, barang kita suci ya. Sehingga hal-hal yang kita dapatkan juga akan mendorong pada hal yang baik. Ya, dan mengundang pada hal-hal yang baik termasuk turunnya hujan. Ya. Ya, lanjut 12. Zakat akan meredam murka Allah sebagian disebut dalam hadis ya. Ya. Jadi sedekah itu akan memendam ya ataupun memadamkan ya litutfi'u ghadabal rabbi ya wa tadfa'u mitatasu. Nah, jadi ini akan memadamkan api dan mencegah dari keadaan mati yang jelek, su'ul khotimah. Dan kita takut ya su'ul khotimah itu. Wah, takut kita meninggal tuh lagi berbuat dosa, tiba-tiba gempa atau apalah sedang berbuat maksiat. Ya kita auzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan ya Allah itu mencabut nyawa kita dalam keadaan baik. Nah, salah satu untuk usahanya selain berdoa, selain kita istiqomah untuk melakukan kebaikan, karena kan orang itu akan meninggalkan ya, diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya biasanya kan ya. Orang yang berjihad di jihad, ya orang-orang yang suka yang guru banyak juga yang meninggal guru gitu ya. Tapi ada yang mencuri juga meninggal dia sedang mencuri. Nah, ini untuk menghindar dari su'ul khotimah, mati yang jelek itulah dengan sedekah atau dengan zakat ya. Yang ketiga, dosa akan terampuni ya. Wasadaqatu tudfi'ul khoti'ata kama tudfi'ul ma'ul nar. Ya, jadi sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi menghilangkan. Ya, jadi kafarat ya. Aduh, buat dosa gede atau dosa yang kita anggap besar gitu ya. Udahlah, salah satu kafaratnya ya kita sedekahkan. Selain kita bertobat, istighfar, atau dengan sholat ataupun ini salah satunya dengan kita bersedekah ya, bahwa ini akan menghapus dosa-dosa kita. Itulah hikmah-hikmah
ini karena sudah jam 10 lebih ya, jadi cukup sekian dulu sampai ke hikmah-hikmah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan izinnya dan memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk melanjutkan. Kita baru sampai pada tadi pengertian, ya, terus hukumnya, ya, kedudukannya, ya, terus juga hukuman bagi yang meninggalkannya, ya, dan hikmahnya, ya, hikmah yang dipetik, manfaat yang didapatkan ketika itu ya, dan itu saja yang disampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salahnya kekurangan saya pribadi. Saya kembalikan kepada Pak Arifin sebagai pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.